Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan yang terus menolong menyertai kehidupan kita sehingga hari ini kita boleh kembali bangun dalam kondisi yang baik. Tema renungan kita pada pagi ini adalah rancangan Tuhan adalah demi kebaikan, yang terambil di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, setelah Yakub meninggal, maka saudara-saudara Yusuf takut. Mereka takut Yusuf akan menggunakan kekuasaannya dan juga pengaruhnya di Mesir untuk membalas dendam terhadap saudara-saudaranya yang telah menjualnya sebagai budak. Dan pada akhirnya mereka meninggalkan dia dalam keadaan yang sangat sekarat. Dari sudut pandang manusia, saudara-saudara, Yusuf mempunyai hak dan juga kemampuan untuk melakukan pembalasan dendam itu terhadap saudara-saudaranya. Tetapi ia menyadari bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Yusuf sama sekali tidak mendramatisir kesalahan yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dan ia berkata dengan sangat jelas di dalam bacaan tadi atau ayat tadi bahwa kamu memang telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Meskipun apa yang ia katakan ini adalah sebuah kebenaran, tetapi hal ini atau kalimat ini bukanlah kebenaran yang terbesar. Kebenaran yang terbesar adalah bahwa Allah telah merencanakannya atau Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara-saudara, setiap kita sebagai orang-orang Kristen seharusnya dapat melihat tangan Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita, untuk mengetahui bahwa tidak peduli kejahatan apapun yang dilakukan oleh manusia kepada kita, karena Allah dapat menggunakannya untuk kebaikan. Yang menarik adalah bahwa Yusuf tidak mempunyai teks Roma pasal 8 ayat 28 yang sangat terkenal itu. Tetapi Yusuf memiliki kebenaran ini, kebenaran yang ada di dalam Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sayangnya saudara-saudara, kebenaran yang ada di dalam Roma 8 ayat 28 ini terkadang tidak dimiliki atau dilupakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen. Maka kita perlu untuk mengingat bahwa pada akhirnya hidup kita tidak berada di tangan manusia, tetapi di tangan Allah yang menguasai segala sesuatu untuk kemuliaannya. Saudara-saudara, dalam konteks Kejadian 50, ada kebaikan langsung dalam situasi ini yang sangat disadari dengan baik oleh Yusuf, yaitu pemeliharaan Allah bagi keturunan Yakub. Jika keluarga besar ini tidak datang ke Mesir dan hidup di sana, mereka mungkin akan binasa dalam kelaparan di tanah Kanaan. Atau jika keluarga ini bertahan untuk hidup di tanah Kanaan, mereka mungkin akan hidup berasimilasi atau bercampur baur dengan suku-suku yang ada di sana. Maka hanya dengan datang ke Mesir, mereka dapat dipelihara oleh Tuhan dan kemudian menjadi bangsa yang berbeda. Maka pada akhirnya saudara-saudara, kita dapat melihat di sini bahwa kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf menjadi bagian dari serangkaian peristiwa yang menuntun
pada kelangsungan hidup orang-orang Yahudi atau orang-orang yang adalah keturunan dari Yakub. Maka jikalau saudara ada sesama kita, ada orang lain yang melakukan satu kesalahan kepada kita, maka perlu kita belajar dari sosok Yusuf tadi. Memberikan pengampunan kepada setiap mereka dan belajar untuk mengasihi sesama kita dengan kasih yang tulus, sebagaimana kasih yang diperlihatkan atau yang dilakukan atau yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus yang telah mati bagi kita di atas kayu salib. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mampukan kami agar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Berikanlah kepada kami kemampuan, berikanlah kepada kami ketaatan, berikanlah kami kerelaan untuk memberikan pengampunan kepada setiap orang yang telah menyakiti kami, yang telah memperlakukan kami dengan tidak adil. Mampukan kami juga ya Tuhan, agar dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.